masalah tauhid. Jadi saya cerita, ini hadis sahih, saya ulang lagi, ini hadis sahih. Ketika para malaikat merasa imannya lebih kuat karena melihat aras langsung, melihat surga langsung, melihat neraka langsung secara langsung. Ternyata oleh Allah, kata Allah, sungguh mengagumkan imannya para manusia. Kenapa ya Rabbi, kenapa ya Allah? Karena tidak melihat aras langsung, tidak melihat surga neraka, tapi percaya. Itu kan luar biasa. Enggak tahu tapi percaya. Dalam hal iman memang agak unik. Enggak ilmiah itu kadang lebih benar. Jadi enggak ilmiah itu kadang lebih benar dalam hal iman. Dulu Imam Syafi'i punya guru Imam Malik, itu diberi satu analogi. Kamu punya dua pesuruh atau pembantu, atau kalau dulu masih era perbudakan ya budak. Memang harus disesuaikan zaman. Dulu bahasanya mang abdun, abdun itu hamba sahaya, dulu masih ada. Terus si yang budak ini dikasih perintah, batu besar itu angkat. Yang satu langsung angkat, terus yang satu tanya, memangnya kenapa diangkat? Terus kata yang nyuruh, fa inna tahtaha dzaban, karena di bawahnya ada emas. Terus si Imam Malik atau gurunya, ini cerita ulama, kamu seneng mana, sama yang langsung ngangkat gak tanya, sama yang tanya gitu. Di bab ilmiah bagus yang tanya karena ilmiah, tapi di bab loyalitas bagus yang gak tanya. Kalau disuruh ya laksanakan saja, tidak usah tanya. Jadi agama itu butuh loyalitas, tapi apa butuh ilmiah apa enggak? Karena kalau ilmiah terlalu ilmiah itu lama-lama kalau disuruh lagi, memangnya kenapa? Ya karena di bawahnya ada emas. Kalau tidak ada emas terus tidak mau. Pertanyaannya, ketika tidak mau dengan alasan rasional itu mengurangi loyalitas apa enggak? Tetap mengurangi loyalitas. Wong disuruh kok tidak mau, meskipun perintah ini tidak penting. Misalnya gelas saya di samping kanan saya, terus bilang ke anak saya, dek tolong pindah ke kiri, kan nggak penting-penting banget, tapi tetap saja kalau nggak nurut saya gelo, itu saya mangkel ya, karena disuruh kok tidak mau gitu. Nah, beragama itu seperti itu, imtisalul awamir itu loyal pada perintahnya Allah Ta'ala, baik saat kita tahu alasannya maupun tidak tahu. Jadi kadang-kadang tahu ini masalah, kadang tahu itu masalah. Nah, kemudian itu disebut iman. Iman itu percaya sama ketentuan Allah Ta'ala. Makanya saya sering didatangi beberapa orang, Gus, saya ikut training sholat khusyuk, dan saya tambah khusyuk sekarang karena tahu fungsinya rukuk begini, fungsinya sujud begini. Lama-lama sholat tuh kayak senam yoga, karena semua fungsinya itu fisik, kesehatan itu. Tapi bagi yang nggak tahu malah pokoknya Allah nyuruh rukuk sujud itu, pokoknya disuruh ya kita nurut saja, nggak penting tahu. Karena kalau terlalu tahu nanti fungsi senam ini, fungsi sholat tuh kayak senam. Kalau terlalu apa? Tahu. Nah, makanya ini kan ya kampus-kampus itu kan terkenal lembaga keilmuan. Jadi agama itu jangan terlalu dianalisis lah, nanti ribet. Karena nanti panjang gitu, nanti jadi panjang gitu. Karena kalau terlalu tahu itu jadi repot itu. Nah, tapi lagi-lagi agama itu tidak anti ilmu. Saya ulang lagi, tidak anti ilmu. Suatu saat ini ada di kitab, Anda boleh percaya boleh tidak, tapi ada di referensi kami. Singkat cerita, Allah itu memanggil ulama, namanya Imam Amudi. Imam Amudi itu disuruh ngajar para malaikat. Ini penting bagi kampus-kampus Indonesia. Malaikat sempat tersinggung, kenapa saya diajarin manusia tentang iman, wong kita tahu surga, tahu neraka, bahkan kita dekat aras, dekat alam langit lah, alam malakut. Terus Imam Amudi memberi penjelasan tuh ya pakai cara Indonesia, mungkin ya pakai kapur, pakai bor. Setelah itu Imam Amudi bikin gambar, mulai gambar yang rapi kayak gedung yang baik, sampai gambar yang ruwet, sampai gambar yang enggak karu-karuan. Terus beliau, ini gambar ruwet, ya luas kan gambar ini, ya ruwet kan, ya ruwet. Semuanya dari satu titik. Mau gambar kayak apa, luwetnya kayak apa, memenuhi papan tulis, tetap dari satu titik. Ya, titik ini nuqtatul wujud, semua inti wujud, yaitu Allah Ta'ala. Nah, iman dengan keilmuan itu bisa semantap itu, meskipun kita tidak tahu, meskipun kita tidak melihat Allah langsung,
Tapi mesti kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa alam raya seluas ini semuanya itu nisbatul far'i ilal asli, semua itu cabang dari pokok. Artinya asal usulnya diciptakan oleh dasar satu al aslu, yaitu Allah Ta'ala. Nah, kenapa kita menolak faham ateisme? Ateisme itu misalnya yang berkeyakinan tiada Tuhan atau tiada kausa prima atau tiada penyebab. Karena bumi ini kadung wujud, di mana-mana wujud itu penyebabnya harus lebih wujud, harus punya eksistensi. Masa kemudian kita bilang bumi yang wujud, yang ada, yang punya eksistensi, kemudian kita bilang penyebabnya itu tidak ada. Masa sesuatu yang tidak ada kemudian menyebabkan yang ada. Nah, di sini terus kita diajari Allah itu wajibil wujud, Allah itu eksistensinya harus ada. Karena alam raya ini kadung ada, di mana-mana kalau kadung ada ya penyebabnya harus ada. Nah, karena ini penyebab disebut kausa prima atau wujud yang super. Kalau dalam bahasa agama disebut wajibil wujud. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadikan ilmu itu penting. Nah, ilmu yang nggak penting itu ilmu yang perspektif kita, itu yang mulai kacau. Nah, ini ilmu yang mulai kacau, termasuk ilmu kita yang di zaman akhir mulai kacau kayak tadi. Karena kita punya perspektif, kalau ngangkat batu atau bongkar batu ya harus ada untungnya dong, ada emasnya atau ada minyaknya. Masa nggak ada apa-apa disuruh bongkar? Itu ilmu yang tidak mengikat. Kalau ilmu tadi kan mengikat karena itu melahirkan tauhid. Kalau ilmu ini kan enggak. Kita punya nafsu, punya selera, punya hitung-hitungan materi. Kalau kerja ya dapat sesuatu. Kalau ngangkat batu ya harus dapat emas atau minyak. Sementara ternyata bos kita hanya ngukur loyalitas kita, nurut enggak gitu. Nah, padahal andaikan kita nurut, meskipun itu batu kita angkat enggak ada apa-apanya, sudah dapat kredit poin karena kita loyal. Nah, di sini agama mulai enggak boleh dipertanyakan. Enggak boleh agama itu dipertanyakan. Kenapa zuhur itu 4 rakaat, yang subuh 2 rakaat. Lama-lama tanya, kenapa rukuk yang fungsi medisnya begini, fungsi olahraganya gini kok lebih lama, lebih kok repot nanti. Makanya saya ini ikut goblok Pak Rektor, karena ada tamu yang provokasi saya. Jenengan harus setuju ini Gus, biar kelihatan perintah Allah itu ada hikmahnya. Hikmahnya sujud, peregangan, apa pokoknya fisik semua. Tapi kalau saya setuju itu nanti sholat kayak senam yoga. Akhirnya saya yang mau guya-guya dok gak jelas. Karena ini ilmu sosial, jadi boleh setuju boleh enggak karena tadi. Nah, orang yang tadi disebut itu mikir agama nggak mau jelimet. Padahal ada ilmu yang permanen yaitu yang mengarah ke tauhid. Ada ilmu yang nggak perlu permanen yaitu ilmu sosial. Ketika kita tanya kenapa harus kita bongkar apa ada emasnya apa enggak? Sebenarnya mental kita ini sudah materialistik. Kita mendikte bos kita untuk ikut perspektif kita, itu sudah keangkuhan dalam bahasa Allah. Nah, itu yang dilakukan iblis. Iblis itu ketika disuruh sujud pada Nabi Adam, dia pakai perspektifnya. Loh, saya ini lebih keren, saya ini lebih tua, materi saya lebih keren dibanding materinya Adam, kenapa disuruh sujud? Nah, ini yang menjadi keangkuhan. Dia mendikte Allah untuk ikut perspektif dia, padahal Allah maunya itu ya sudah nurut saja, yang merintahkan saya. Kalau beragama itu jangan pakai perspektif kita. Kalau pakai perspektif kita ya repot. Nanti pakai teori untung rugi. Nah, nanti lama-lama ibadah yang perspektif menurut kiai mungkin orang sowan gitu, karena melahirkan itu kan ya ribet kalau semuanya pakai perspektif gitu. Nah, bagi orang yang kuper mungkin ibadah terbaik itu bersemedi karena dia sudah senang kumpul orang. Nanti pakai perspektif sendiri agama ini nggak bisa selesai.